Siringon. Kali ini kita akan bahas bersama-sama dengan judul yaitu Nyanyian Kasih yang Indah. Nyanyian kasih yang indah. Kasih itu adalah indah, kasih itu adalah unik, dan cinta itu adalah indah. Ya, teman-teman. Hubungan seksual adalah suatu topik yang tabu dalam banyak budaya. Secara umum, mereka memperlakukan hal itu sebagai suatu dosa. Dosa artinya mereka melakukan hubungan seksual dengan sembarangan. Mereka melakukan atau mereka ganti-ganti pasangan seperti itu. Lalu meskipun demikian, Alkitab menjelaskan bahwa Allah menciptakan pria dan wanita tidak hanya untuk menghasilkan, tetapi untuk menikmati hubungan yang intim dan memuaskan, baik secara fisik maupun rohani. Hubungan seksual adalah suatu pemberian dari Allah. Ya, sekali lagi, hubungan seksual itu adalah suatu pemberian dari Allah, kasih karunia atau kasih dari Allah. Bagaimana kita dapat menikmatinya dengan cara yang benar? Apa batasan dalam hubungan semacam ini? Bagaimana mengekspresikan cinta kita? Cinta jasmani dan rohani, cinta dan persahabatan, ekspresi fisik dari cinta. Bagaimana menjaga cinta tetap hidup? Cinta itu menunggu batasan cinta. Teman-teman, cinta jasmani dan rohani. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Sekali lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita adalah berharga di mata Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Ada sebuah pemikiran Yunani yang salah yang dari sejak awal telah menyebar ke dalam kekristenan, bahwa sisi jasmani kita pada dasarnya buruk dan sisi rohani kita pada dasarnya baik. Akibatnya seksualitas dianggap sebagai dosa. Namun, fisik dan rohani tidak dapat dipisahkan dalam Alkitab. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kekudusan tidak bertentangan dengan seksualitas. Kehidupan seks yang sehati tidak mencegah orang yang sudah menikah dikuduskan untuk Allah dalam tubuh dan roh. Seksualitas atau seks adalah yang harus lakukan adalah mereka yang sudah menikah dan mereka yang sudah diberkati. Kitab Kidung Agung membahas hubungan fisik secara alami. Kaki pusar, payudara, ciuman, kelainan. Allah menciptakan semua itu untuk kesenangan fisik dari pasangan itu. Cinta dan persahabatan. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Teman-teman, Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16. Untuk menikmati hubungan mereka sepenuhnya, pria dan wanita yang menikah harus menjadi teman terlebih dahulu, sahabat baik. Untuk menikmati hubungan mereka sepenuhnya, pria dan wanita yang menikah, yang sudah menikah, yang sudah diberkati, yang harus melakukan namanya hubungan seks. Mereka menghabiskan waktu bersama, berkomunikasi secara terbuka dan peduli satu sama lain. Orang yang sudah menikah harus menghabiskan waktu bersama dan harus ada berkomunikasi secara terbuka dan peduli satu sama lain, atau suami dengan istri. Persahabatan yang penuh kasih itu membantu pasangan untuk bersatu, menunjukkan ketertarikan satu sama lain dengan sikap pujian dan kasih sayang. Namun cinta sejati tidak lazim bagi kita, karena itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Cinta yang berkomitmen dan tanpa pembari adalah ikatan yang kuat dan tahan
lama. Ekspresi fisik dari cinta. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Kidung Agung 4 ayat yang ke-16. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Allah mendorong Adam dan Hawa untuk menjadi satu daging di Taman Eden. Dalam metafora dari kitab Kidung Agung ini, tubuh dari pasangan itu menjadi kebun yang dapat mereka nikmati. Ekspresi semacam ini menunjukkan bahwa hubungan seksual dalam pernikahan adalah sebuah pemberian dari Pencipta kita. Ungkapan yang paling umum untuk merujuk pada hubungan intim dalam Alkitab adalah mengetahui. Kejadian pasal 4 ayat 1, 17, 22, 1 Samuel 1 ayat yang ke-19, dan 1 Raja-Raja 1 ayat 4, dan Lukas 1 ayat yang ke-34. Teman-teman bisa melihat di Alkitab masing-masing. Kata kerja itu juga digunakan untuk menggambarkan hubungan antara seseorang dan Allah. Cinta itu menunggu, ya teman-teman. Cinta itu menunggu. Cinta itu menunggu lama, namun akhirnya sedap juga. Dinda pengantinku, kebun tertutup, engkau kebun tertutup, dan mata air termeterai. Kidung Agung 4 ayat yang ke-12. Cita-cita dalam kitab hidup Kidung Agung adalah bahwa pria dan wanita tetap perawan kebun tertutup sampai pernikahan mereka. Ya, pernikahan mereka. Perawan tertutup sampai pernikahan mereka. Bukan perawannya dikasih ke orang-orang lain dan akhirnya memilih pasangan yang tepat. Bukan itu. Tetapi cinta itu mencintai tunggu sampai hari nantinya untuk orang yang dicintai. Dalam Kidung Agung 8 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, keluarga dari wanita muda Sulem itu bertanya-tanya apakah dia sebuah tembok tertutup atau sebuah pintu terbuka. Dia menegaskan bahwa dia masih perawan. Dinding itu menteramakannya dan membuat mereka menikmati susu dan madu. Suatu penyerahan dan penerimaan sepenuhnya. Artinya mereka merasa seperti mereka telah tiba di tanah yang dijanjikan berlimpah-limpah susu dan madunya bersama-sama. Teman-teman, batasan cinta. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kekiraan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Kidung Agung 8 ayat 6. Persatuan antara pria dan wanita mencerminkan citra Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27 untuk penciptaan antara manusia dan laki-laki dan perempuan. Namun dosa telah merusak hubungan seksual. Karena itu Allah telah menetapkan batasan untuk seks. Dia telah menentukan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Imamat 20 ayat 7 sampai 21 dan Roma 1 ayat 24 sampai dengan 27. Lalu perzinahan, incest, homoseksualitas, hubungan seks dengan hewan, dan praktik seksual lain yang tidak dapat diterima dianggap dosa dalam Alkitab. Perzinahan, incest atau hubungan seksualitas atau homoseksual atau lesbian adalah dianggap dosa dalam Alkitab, atau hubungan seksual dengan hewan adalah dosa
besar dalam Alkitab. Kita didorong untuk menerima bahwa tubuh dan seksualitas kita adalah milik Allah. Kita harus menggunakan sesuai dengan rancangannya, dengan bantuannya. Cinta ilahi yang berasal dari Kristus tidak pernah membinasakan cinta manusia, melainkan memasukkan kasih itu ke dalamnya. Olehnya cinta manusia dihaluskan dan disucikan, ditinggikan, dan dimuliakan. Cinta manusia tidak pernah mengeluarkan buahnya yang indah, hingga cinta itu dipersatukan dengan sifat ilahi, serta dilatih untuk bertumbuh ke arah surga. Yesus mau melihat perkawinan yang berbahagia, tempat kebahagiaan yang menghangatkan. Sama seperti setiap karunia Allah yang baik yang dimanatapkan kepada pemeliharaan manusia, perkawinan telah diselewengkan oleh dosa-dosa, tetapi adalah maksud Injil untuk memuliakan kesucian dan keindahannya. Hanya kasih karunia Kristus itulah yang dapat membuat lembaga pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Allah salah satu saluran berkat dan mengangkat tinggi derajat manusia. Maka dengan demikian keluarga yang di dunia ini dalam persetujuannya dan perdamaian serta cinta kasih mereka boleh menjadi wakil keluarga yang di surga. Sama seperti setiap karunia Allah yang baik yang diamanatkan kepada pemeliharaan manusia, perkawinan telah diselewengkan oleh dosa, tetapi Allah maksud Injil untuk memulihkan kesucian dan keindahannya. Hanya kasih karunia Kristus telah yang dapat membuat lembaga pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Allah, salah satu saluran berkat dan mengangkat tinggi derajat manusia. Maka dengan demikian keluarga-keluarga yang di dunia ini dalam persatunya dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Teman-teman, sampai di sini dulu, dan jangan lupa ikuti dan jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. God bless you.